Iya dong, mau ibadah masa belum mandi ya? Udah pada sarapan? Wah, udah juga nih kayaknya Kak. Kelihatannya mukanya udah kenyang-kenyang Ya, banget udah ya. kenyang Kak. Berarti kita udah mau ngapain nih Kak? Berarti adik-adik udah semangat nih Kak mau memuji Tuhan. Yuk adik-adik karena undang untuk bangkit berdiri, kita mau sama-sama bernyanyi lagu Roti dan Mentega dan juga Dengar jawaban nama saya. oke, bangkit berdiri. Jangan duduk dulu adik-adik, karena kita masih mau nyanyi ya anak. Betul. Kita mau nyanyi lagu Dengan dia panggil nama saya. Yuk Kak. Macam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih-putihnya, yang hitam atau putih, rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Nah sekarang adik-adik kita mau masuk nih ke dalam IPA, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik yuk sikap doanya yang baik, lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Engkau boleh mengumpulkan kami melalui ibadah itu. Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Sekarang kita mau membaca Mazmur adik-adik. Yuk adik-adik disiapin Alkitabnya. Kita mau sama-sama buka dari kitab Mazmur dari pasal 133 ayat 1 sampai 3. Pasal itu yang bercetak besar ya adik-adik dan tebal, kalau ayat yang bercetak kecil. Nah, adik-adik yang perempuan membaca ayat yang bercetak ke dalam dan adik yang laki-laki membaca yang bercetak keluar. Oke, kita baca dari perikopnya ya, berarti adik-adik bareng-bareng aja. 1, 2, 3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut,
yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun, ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. kehidupan untuk selama-lamanya. Oke, boleh disimpan dulu kitabnya adik-adik. Adik-adik, sekarang kita mau meresponi Mazmur yang sudah kita baca. Kita mau ambil nih hidup cerianya. Kita mau nyanyi dari nomor 292, judulnya Tuhan Penggembalakanku. Selamat pagi adik-adik. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh disiapkan Alkitabnya dan kita buka dari kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai 3. Boleh ditandain dulu ya adik-adik, Alkitabnya ditandain, terus kita akan berdoa dulu. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur hari ini, Tuhan, kami boleh memiliki kesehatan, dan saat ini kami akan beribadah Tuhan, dan akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kami boleh mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan ajarkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan dan membaca Alkitab, Kamilka mau kasih lihat dulu nih adik-adik beberapa gambar melalui video berikut ini. Nah, apa yang ada di pikiran adik-adik ketika melihat gambar berikut? Nah, kita melihat ya adik-adik dari gambar ini ada beberapa bentuk perbedaan adik-adik. Di antaranya adalah perbedaan jenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan. Lalu perbedaan warna kulit, ada yang warna kulitnya kuning, coklat, putih, atau hitam. Bentuk rambut pun begitu, ada yang warna kuning, hitam, coklat. Itu warnanya ya adik-adik ya. Kalau bentuknya ada yang panjang, ada yang keriting, ada yang agak ikal. Seperti itu. Lalu perbedaan apa lagi ya? Yang kita lihat. Nah, adik-adik di sini. Dari pekerjaan juga ada beberapa adik-adik yang berbeda-beda. Ada yang sebagai dokter, perawat, pengusaha, pedagang, karyawan. Ya, ada banyak lagi adik-adik bentuk pekerjaan yang berbeda-beda. Lalu di sini juga adik-adik bisa lihat ada berbagai bentuk jenis olahraga juga adik-adik. Ada basket, ada lari, namun yang kita lihat di sini adalah adik-adik para pemainnya. Kita lihat perbedaan apa yang terjadi ya. Di sisi sebelah kiri mereka bisa berolahraga dengan menggunakan kaki mereka sendiri. Namun di sebelah kanan adik-adik, walaupun dalam kondisi seperti ini menggunakan alat bantu, yaitu kursi roda, mereka tetap memiliki semangat ya adik-adik dan memiliki kesempatan yang sama tentunya untuk sama-sama berprestasi. Nah, kita kembali ke dalam firman Tuhan yang tadi adik-adik sudah buka di dalam Alkitab masing-masing.
yaitu dari kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama ya ayatnya. Dalam video ini juga ada nih masing-masing ayatnya. Ayat yang pertama, pada waktu itu di dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Nah, dari firman Tuhan ini adik-adik, apa sih yang dimaksud adik-adik? Ternyata firman Tuhan ini mengisahkan tentang pemberitaan firman yang dilakukan oleh murid-murid di suatu kota yang disebut kota Antiokhia. Siapa saja murid-murid Tuhan Yesus yang memberitakan firman Tuhan di kota Antiokhia tersebut? Ternyata di sini ada yang namanya Bapak Saulus, lalu juga ada yang bernama Bapak Simeon, dan juga Bapak Barnabas. Nah, mereka ternyata juga berasal dari suku yang berbeda-beda adik-adik. Simeon berasal dari Nigeria, Barnabas berasal dari Lewi, yaitu orang Lewi, dan juga Saulus dari Tarsus. Nah, di kota Antiokhia mereka dengan sukacita memberitakan firman Tuhan adik-adik, walaupun dari suku yang berbeda-beda, mereka tetap saling mengasihi dan memberitakan firman Tuhan di kota apa tadi adik-adik? Ya, kota Antiokhia. Di sana, Paulus, Simeon, dan Barnabas bertemu juga dengan murid Tuhan Yesus yang lainnya. Siapa namanya adik-adik? Ya, namanya adalah Lukius dan juga Menahem. Lukius adalah orang Kirene dan Menahem adalah orang Yudea. Nah, kita lihat adik-adik, Lukius dan Menahem ini juga ternyata berasal dari suku yang berbeda adik-adik. Namun apa yang terjadi? Ya, sama seperti Barnabas, Simeon, dan Saulus. Mereka tetap saling mengasihi, tidak berselisih, tidak bertengkar adik-adik walaupun suku mereka berbeda-beda. Ya, mereka tetap saling mengasihi dan memberitakan firman Tuhan di kota apa tadi? Kota Antiokhia, sehingga ada banyak orang di kota Antiokhia percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik. Mereka mau bersama-sama memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan dengan sukacita. Nah, dari firman Tuhan hari ini adik-adik, apa yang Tuhan Yesus mau? Yang Tuhan Yesus mau adalah agar kita semuanya mau memberitakan Injil di tengah keberagaman yang ada. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini sama nih, kita juga bisa belajar adik-adik dari jemaat di Antiokhia tadi. Kalau tadi adik-adik lihat di sekitar kita ya, sampai saat ini tetap ada perbedaan, baik dari jenis kelamin, warna kulit, atau mungkin pekerjaan mama papa kita, bahkan bentuk fisik kita, dan juga adik-adik mungkin melihat ada yang harus berjalan menggunakan alat bantu, yaitu kursi roda, tongkat, atau mungkin ada yang harus menggunakan alat bantu dengar. Semuanya itu adik-adik beragam-ragam. Namun, sikap apa yang Tuhan ingin agar kita lakukan adik-adik dengan keberagaman yang ada adik-adik? Nah, Tuhan mau agar kita apa? Apakah Tuhan mau agar kita berselisih? Tidak adik-adik. Sikap apa ya yang Tuhan mau? Coba adik-adik baca sikap yang ada di video ini. Mengejek, membenci, menjauhi dalam keberagaman. Nah, menurut adik-adik, apakah sikap ini yang Tuhan Yesus mau untuk kita lakukan? Bagaimana? Ya, betul. Tentunya tidak ya adik-adik. Tuhan Yesus tidak mau. Dalam keberagaman tadi, kita berbeda suku, berbeda warna kulit, berbeda fisik, terus kita saling mengejek satu dengan lainnya.
terus kita saling membenci satu lainnya, atau bahkan saling menjauhi. Aku nggak mau, aku mau yang papanya sama, pekerjaannya sama papaku, sama-sama dokter. Kalau yang pedagang, aku nggak lah, aku nggak mau temenan, nggak bisa, nggak cocok. Nah, apakah Tuhan mau seperti itu? Atau, wah, kita bisa berlari dengan kaki kita sendiri. Aduh, teman kita mungkin kita lihat ada yang harus menggunakan alat bantu. Lalu kita mulai menjauhi karena mungkin merasa mereka lebih lambat. Apakah Tuhan mau seperti itu? Tidak, adik-adik. Itu semua adalah keberagaman yang memang Tuhan izinkan terjadi. Dan Tuhan mau kita saling melengkapi, saling mengasihi, satu dengan yang lainnya, saling membantu. Nah, oke, selanjutnya adik-adik ada sikap-sikap berikut juga nih, yaitu merangkul, mengasihi, bekerja sama atau tolong-menolong dalam keberagaman. Menurut adik-adik, apakah sikap ini yang Tuhan mau sebagai anak-anak Tuhan dalam keberagaman? Ya, betul sekali adik-adik. Sikap merangkul, mengasihi, bekerja sama dalam keberagaman, hal inilah yang Tuhan Yesus mau agar Kamilka dan adik-adik semua melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga di dalam perbedaan kita tetap bisa memberitakan firman Tuhan dan membuat hati Tuhan Yesus senang. Demikian firman Tuhan. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau meresponi firman Tuhan. Kita mau sama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 184, judulnya Bermacam-macam Anak. Kita nyanyi bait 1 dan 2 ya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menutup firman Tuhan kita pada pagi hari ini dengan doa. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus sudah mengajarkan kami bagaimana kami harus bersikap di dalam keberagaman atau perbedaan yang ada di sekitar kami, baik jenis kelamin, warna kulit, fisik kami. Tuhan ingin agar kami boleh tetap memberitakan firman Tuhan di dalam keberagaman dengan sikap apa? Yaitu dengan sikap saling mengasihi, saling merangkul, saling tolong-menolong, dan bekerja sama dengan yang lainnya. Tuhan mampukan kami, anak-anak-Mu, untuk dapat melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kakak-kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama melakukan pengakuan iman rasuli. Yuk adik-adik dengan sikap sempurna, tangannya dilipat ke sampingnya. Dengan hati dan mulut masing-masing
berkata, "Aku Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal." Oke, boleh duduk lagi. Adik-adik, sekarang kita sudah masuk ke dalam doa syafaat. Yuk sikap doanya yang baik. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam rangkaian doa syafaat ini Tuhan, kami mau mendoakan kedua orang tua kami. Terima kasih Bapak, Engkau boleh memberkati mereka sampai saat ini, Papa dan Mama. Kiranya Engkau boleh memberikan mereka selalu kesehatan, juga Engkau berkati pekerjaan mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi orang sakit di luar sana yang dirawat di rumah sakit maupun yang di rumah. Tuhan, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang mau mengangkat penyakit mereka. Tuhan, berkati obat-obatan yang mereka minum, juga pengobatan yang mereka jalani selama ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang baik, di tengah pandemi seperti ini, kami mau mengucap syukur Tuhan, karena berkat-Mu kami masih boleh bersekolah. Tuhan, berkati kami, pimpin kami, biarkanlah Tuhan hikmat-Mu Engkau curahkan ke atas kami, sehingga kami boleh tetap semangat ya Tuhan dalam mengikuti pelajaran-pelajaran setiap harinya. Tuhan, kami juga mau meminta pertolongan-Mu Tuhan, agar kami boleh mengerti setiap pelajaran yang disampaikan oleh guru kami. Tuhan, kami juga bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan hingga saat ini. Biarlah ya Bapa, kami boleh ya Tuhan menyelesaikan sekolah kami ya Tuhan hingga selesai ya Tuhan. Biarlah juga Bapa, Engkau yang mau memberkati setiap peralatan, Tuhan yang mau cukupkan segala apa yang kami butuhkan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu membantu kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Pelkat PA. Tuhan, kami bersyukur sampai hari ini kami boleh beribadah bersama-sama walaupun secara online, tapi kami percaya Bapa, di depan nanti berikutnya Tuhan yang akan pertemukan kami ya Tuhan secara langsung seperti semula ya Tuhan. Tuhan memberkati dan urapi kakak-kakak pelayan dan juga kami adik-adik ya Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk dengar-dengar dan taat selalu kepadamu. Pujilah nama-Mu. Ya Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini kami juga ingin berdoa untuk gereja kami, GPD Markus. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami sudah boleh beribadah kembali walaupun harus tetap menerapkan protokol. Terima kasih atas penyertaan-Mu sampai saat ini di masa pandemi. Ketika kesehatan kami, Engkau juga jaga untuk kami bisa beribadah bareng-bareng lagi. Engkau juga memberkati pendeta kami sampai ke jemaat-jemaatnya. Ya Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami, Presiden kami Tuhan, Pak Jokowi. Engkau menyertai juga untuk masyarakat-masyarakat kami yang telah berdiri untuk menjalankan kehidupannya di tengah masa pandemi ini. Kiranya Engkau mencukupkan kami untuk setiap harinya bisa beraktivitas kembali. Ya Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini kami ingin alaskan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Yuk adik-adik yang udah punya persembahan, adik-adik boleh simpan dulu nih di rumah, boleh di dalam Alkitab atau di celengan dulu. Atau adik-adik juga boleh nitip ke mama papa nih untuk dibawa persembahannya langsung ke gereja. Atau adik-adik juga bisa minta tolong sama papa untuk scan QR code yang ada di layar. Atau bisa juga transfer melalui nomor rekening yang ada di layar juga. Nah, sembari kita memberikan persembahan, kita mau menyanyikan apa nih Kak? Kita mau menyanyi dari Kidung Ceria nomor 217, judulnya Beri Padanya. Kita mau nyanyi bait 1 dan 3 ya adik-adik.
kita sudah memberikan persembahan. Yuk adik-adik, kita sekarang mau mendoakan persembahan kita. Mari adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih Bapa untuk persembahan yang boleh kami berikan. Persembahan yang kami punya adalah yang daripadamu Tuhan, dan biarlah Tuhan Kau memberkati persembahan kami masing-masing. Biar persembahan kami boleh berguna untuk gerejamu. Tuhan juga yang pimpin gereja kami untuk mengelola persembahan ini dengan baik ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Hana, gak kerasa ya, kita udah di penghujung ibadah aja nih. Betul, kita mau menutup ibadah kita ya Kak. Kita mau menyanyi dari Kidung Ceria nomor 206, judulnya Kita harus membawa berita. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah selesai ibadahnya. Kita akan bertemu lagi dalam ibadah berikutnya di minggu depan. Sama-sama ingat ya firman Tuhan hari ini bahwa Tuhan Yesus mau agar Kamilka dan juga adik-adik semuanya kita mau tetap memberitakan Injil di tengah keberagaman yang ada. Baik secara fisik yang beragam, suku yang beragam, apalagi jenis kelamin yang beragam, warna kulit yang beragam. Tuhan mau agar kita tetap memberitakan Injil dengan sikap apa? Mengasihi, merangkul, bekerja sama, dan tolong-menolong. Yuk adik-adik, kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami mau menutup seluruh rangkaian ibadah ini dengan berdoa di hadapan-Mu. Kami menaikkan doa kami bersama-sama Tuhan. Tuhan yang bantu kami dengan Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami tetap semangat memberitakan Injil di tengah keberagaman yang ada, sehingga kami dapat membuat Tuhan Yesus senang dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih.